Oke, selamat datang di Harir Channel, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan. Kali ini kita akan bersama-sama untuk mendampingi demi persiapan tes SKD CPNS tahun 2026 ya, kalau tahun ini tidak diadakan, dan untuk sekolah kedinasan tahun ini juga ya. Jadi dalam video ini nanti kita akan membahas sedikit materi dan nanti ada beberapa soal. Nanti akan saya buatkan video seperti ini per materinya, per subbabnya ya. Seperti dalam video ini kita akan membahas tentang TWK, yaitu materi bela negara. Oke, langsung kita lihat. Secara pengertian, bela negara itu adalah sebuah aksi kita, aksi dan upaya. Upaya dalam apa? Dalam membela persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Jadi bela negara itu sebuah aksi kita untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Lebih condong ke dalam aksi nyata kita, perilaku kita, tindakan kita, itu namanya bela negara. Nanti kalau nasionalisme, patriotisme ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soalnya. Kita persiapkan dengan baik karena kesuksesan itu akan datang ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Soal yang pertama, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Ini landasan secara konstitusional. Nah, berikut bukan merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah: A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Memberikan hukuman kepada para pencuri, C. Menjaga keamanan lingkungan, D. Menciptakan lingkungan yang bersih, E. Aktif dalam kegiatan sosial ya. Jadi ketika membaca soal, kita harus melatih diri untuk membaca dengan satu kali baca dan kita langsung paham. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita sering latihan dalam menjawab soal-soal ya. Dalam soal ini kita harus cermat. Kita lihat pertanyaannya. Berikut bukan ya, bukan merupakan. Jadi ini sama halnya dengan kecuali. Nah, harus cermat ya. Maka kita lihat opsi A, B, C, D, E ini yang bukan merupakan contoh bela negara ya, yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah: apakah A. Membayar pajak? Membayar pajak jelas kita ikut bela negara. Memberikan hukuman kepada para pencuri. Nah, ini kita sebagai masyarakat itu tidak berhak untuk langsung memberikan hukuman kepada pencuri, apalagi langsung dihakimi sendiri. Nah, itu berarti dari sini sudah ketemu jawaban yang B ya. Kita lihat, oh, jawabannya adalah B, memberikan hukuman kepada para pencuri. Penjelasannya, memberikan hukuman atau main hakim sendiri merupakan tindakan yang kurang tepat ya. Jadi kita main hakim sendiri, kita jotosi atau kita pukuli gitu ya, itu kurang tepat karena warga mempunyai kewajiban untuk melaporkan, bukan menghakimi. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Masih sering terjadi tindakan anarkisme saat berlangsungnya aksi. Meskipun berbunyi aksi damai, namun ada beberapa oknum yang menyusup dan menodai aksi damai yang berujung kekerasan dan kerusakan. Kita lihat beberapa tayangan di televisi ya, terdapat aksi-aksi sepertinya aksi damai namun terjadi pelemparan seperti itu. Hal ini membuat hambat bagi bangsa Indonesia sendiri, dikarenakan kedewasaan anak bangsa yang masih belum baik. Melihat kasus tersebut, upaya untuk meminimalisir tindakan dilakukan dengan cara A. Adaptif dan langsung menindak pelaku teror dan tidak memberikan tolerir sekecil apapun, karena hal ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Ataukah B. Adaptif dan langsung memerintahkan penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku terorisme yang memiliki paham radikal dan ekstrim. Ataukah C. Responsif dengan memberikan reward terhadap warga negara yang bisa menangkap pelaku teror dan memberikan informasi detail. Nah, ini seperti sayembara ini. D. Responsif dengan membuat peraturan pemerintah yang mampu meminimalisir upaya teror di masyarakat. Ataukah E. Responsif dengan menunjukkan sikap terus terlibat ke dalamnya, karena hal ini mengganggu ketentraman yang ada di masyarakat ya. Jadi upaya untuk meminimalisir tindakan tersebut bisa dilakukan dengan cara, jawaban yang paling tepat adalah B. Adaptif dan langsung memerintahkan penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku terorisme yang memiliki paham radikal dan ekstrim. Baiknya pemerintah adaptif ya, mampu beradaptasi dalam setiap kejadian dan peristiwa apapun.
dan termasuk di dalamnya adalah tindak pidana teror ya. Teror itu sebuah keresahan yang menimbulkan kegaduhan, keresahan masyarakat ya, dengan tidak mentoleransi kejahatan tersebut meski berkedok dalam agama tertentu. Seringkali terorisme itu mengatasnamakan agama ya. Oleh sebab itu jawaban yang paling tepat adalah B, adaptif. Langsung memerintahkan penegak hukum ya mengusut tuntas perilaku tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kepemimpinan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender pernah menjadi masalah yang sangat hangat dibahas dengan alasan karena belenggu budaya patriarki yang melekat di masyarakat, sehingga seringkali perempuan dianggap rendah, bahwa tugas perempuan hanya sekedar pekerjaan domestik, sehingga jika untuk masuk ke dalam ranah kepemimpinan, perempuan dipandang sebelah mata dan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan sila. Nah, dari soal ini kita melihat bahwa di situ tidak ada ketidakadilan ya. Tidak ada keadilan ya. Tidak ada keadilan antara laki-laki dan perempuan ketika memposisikan seseorang perempuan misalkan di dalam ranah politik, pemimpin dan lain-lain, maka hal tersebut tidak sesuai dengan sila. Jawaban yang paling tepat adalah kelima, karena sila ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bagi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Oleh sebab itu, keadilan harus ditegakkan. Oke. Soal berikutnya, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, sistem pembangunan bersifat sentralistik. Maaf, ada suara motor. Pembangunan yang dijalankan masih berpusat di kota tertentu. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya integrasi nasional ya. Dari soal ini kita bisa paham bahwa pembangunannya itu bersifat sentralistik ya. Nah, artinya hanya sebagian yang dibangun, kemudian sebagian yang dijalankan pembangunannya tersebut ya. Masih berpusat pada beberapa kota saja. Nah, ini dapat menghambat tercapainya integrasi nasional karena apa? A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia, atau B. mengarah pada kondisi kurang adanya toleransi antar golongan politik tertentu, ataukah C. memicu terjadinya krisis berkepanjangan akibat faktor politik yang tidak stabil, ataukah D. ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan yang ada di Indonesia, ataukah E. menciptakan kondisi kurang sadarnya masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Maka kondisi ini dapat menghambat tercapainya integrasi nasional karena apa? Karena adalah jawaban yang paling tepat. D. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan yang ada di Indonesia. Karena apa? Dalam soal tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunannya itu masih belum merata, masih terpusat di beberapa kota saja. Nah, ini timbul ketimpangan, tidak puas ya. Karena apa? Pembangunannya itu belum merata. Disesuaikan dengan konteks soal yang dimaksudkan, terdapat kata kunci pembangunan yang dijalankan masih berpusat di kota tertentu. Tentu jawaban yang senada, seirama dengan soal adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gerakan separatis sejak dulu sudah muncul di Indonesia. Gerakan seperti DI atau TII, GAM, OPM, dan lainnya akan memberikan ancaman bagi bangsa Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, akan tetapi mereka masih ingin memisahkan diri dari negara kesatuan ini. Terjadinya ancaman ini di Indonesia sebagaimana dipaparkan dalam wacana mengindikasikan jadi separatisme ya, atau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ini mengindikasikan hilangnya rasa nasionalisme karena keteledoran dari pemerintah seperti banyak yang korupsi, ataukah B. keinginan warga negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, ataukah C. kekecewaan warga negara Indonesia karena kurang diperhatikan pemerintah, ataukah D. lunturnya jiwa nasionalisme, patriotisme, dan bela negara dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, ataukah E. keinginan untuk menjadi penguasa suatu negeri yang belum terwujud sehingga memberontak. Maka jawaban yang paling tepat adalah
Separatisme tersebut mengindikasikan D. Lunturnya jiwa nasionalisme, ya, cinta kita terhadap negara, patriotisme, kepahlawanan kita, ya, perjuangan kita memperjuangkan dan bela negara untuk menjaga, membela negara kita dalam membangun persatuan dan kesatuan itu sudah luntur, ya. Karena apa? Indikasinya apa, ya? Karena ada separatisme tadi. Munculnya gerakan separatisme akan melunturkan jiwa nasionalisme, patriotisme, bela negara, para warga negara. Hal ini akan menjadi kelemahan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu daerah A ada pertambangan minyak ilegal. Pertambangan ilegal seperti ini akan meresahkan negara dan akan menimbulkan kerugian terhadap negara ini. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah A, sebaiknya, ketika kita menemukan hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? A. Melakukan perlawanan terhadap penambang. Apakah B. Melakukan demo besar-besaran kepada pemerintah? Ataukah C. Mendesak pemerintah agar lebih tegas, ya? Ataukah D. Melaporkan kepada pihak terkait? Ataukah E. Menyarankan ke pemerintah untuk selalu mengawasi? Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Melaporkan kepada pihak terkait, ya. Pada pihak terkait, ya, artinya pemerintah, agar lebih tegas lagi, lebih segera untuk mengatasi hal tersebut. Suatu tindakan disesuaikan dengan posisinya. Sebagai masyarakat, yang bisa dilakukan adalah melaporkan pada pihak terkait. Karena masyarakat tidak boleh memutuskan sendiri atas perkara seperti demo besar-besaran, menyerang penambang, nanti terjadi pembunuhan dan lain-lain, itu tidak boleh. Oke. Soal berikutnya. Sebelum kemerdekaan, para pemuda berjuang untuk membela negara dengan aktif dalam organisasi kepemudaan. Mereka berjuang melalui organisasi untuk memerdekakan bangsa. Bela negara para pemuda sebelum dan sesudah kemerdekaan tidak bisa disamakan. Wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh para pemuda pada era sekarang ini apa? Nah, kalau dulu kan kita perang, ya. Kalau sekarang apa? A. Menyelenggarakan taman baca, B. Mengadakan pemilihan umum kepala desa, ataukah C. Menjaga keamanan desa, ataukah D. Mencampuri urusan dalam urusan pemerintahan, ataukah E. Menjalin kerjasama dengan pemuda desa lain, ya. Bela negara kita pada era sekarang apa untuk pemuda? Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyelenggarakan taman baca. Pemuda era sekarang dapat melakukan bela negara dengan aktif dalam organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, kemudian membantu penyelenggaraan donor darah, menyelenggarakan taman baca dan lain-lain. Oke, selanjutnya berikut ini contoh bela negara, ya, adalah A. Tonos, seorang kepala desa yang siap untuk berperang melawan musuh termasuk penjajah. B. Tiwi, seorang perawat yang berjuang memberikan perawatan dalam masa pandemi ini. C. Dedi, seorang pelajar yang mengikuti pos kamling setiap hari bersama teman-temannya untuk menjaga desa. D. Jaka, seorang pebulu tangkis yang siap menggantikan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. E. Dodi, seorang guru yang selalu menjaga keamanan sekolah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Jadi bela negara itu harus sesuai dengan profesinya, ya. Oleh sebab itu jawaban yang paling tepat adalah B. Tiwi, seorang perawat yang berjuang memberikan perawatan dalam masa pandemi. Karena apa? Bela negara itu dapat dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti kita bahas materi-materi selanjutnya di video berikutnya, ya. Karena sangat banyak TKP, TWK, TIU, ya. Nanti kita bahas satu persatu agar kita lebih siap dan matang untuk menghadapi soal-soal tes SKD dan kita berjuang bersama untuk meraih kesuksesan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.